Ada Miss. Boleh dibacakan, Ovi? Oh iya, boleh, Miss. Oh, mulai sekarang ya, Miss. Tomorrow, Rina going to climbing Mount Agung. Today, Rina going to buy food and equipment for climbing. She is going to his friend. She is riding a motorbike with his friend. They are going to the supermarket. Tomorrow, they are going to at 3 o'clock a.m. by bus. 3 a.m. apa 3 o'clock? Oh, sorry, Jadi Miss. 3 kalau 3 a.m. jadi kan bacanya 3 o'clock in the morning. Iya, Miss. Oh, maaf, Miss. Ya, Berarti pakainya 3 o'clock in the morning ya? nggak maksudnya cara bacanya. Kalau misalnya tulisnya 3 a.m. itu cara bacanya 3 o'clock in the morning. Karena a.m. itu pagi. Oh, iya, Miss. Ya, terus nih aku mau ya. Tomorrow, Rina going to... Ini kemarin kamu apa ya? Aku lupa. Oh, Kemarin materinya apa ya? tunggu sebentar ya. Present continuous tense. Nah, present continuous tense jadi setelah subjek itu ada to be-nya ya. Jadi Rina ini to be-nya apa? Rina Rina terdiri dari berapa orang? satu orang. Kalau satu Berarti orang jadi to I be-nya am. bukan. I itu pakai am. Tapi kalau satu orang pakainya is. Oh, Ya, kecuali untuk I. Walaupun I itu terdiri dari satu orang ya. Jadi kalau I itu selalu harus pakai am. Jadi kenapa kalau kamu tanya kenapa ya? Kalau I itu kan masih satu orang, kenapa dia nggak pakai is? Karena udah dari sananya ya begitu. I itu selalu temennya itu ya pasangannya selalu sama M. Jadi dia nggak bisa pakai is walaupun dia terdiri dari satu orang. oh iya. Jadi yang Rina itu kan kata gantinya adalah she ya. Dia Iya. perempuan. Dia perempuan. Jadi dia ini pakainya is. Dia perempuan, dia laki-laki, sama kata benda itu menggunakan is ya. He, she, it. Tomorrow Rina is going. Ya. Oh, kita ada Nah, penambahan is berarti, Miss ya. ya ada penambahan to be ya setelah subjek. Kemudian di Oke, sini Miss. nggak pakai climbing ya, karena kan udah pakai going. Nah, setelah kata to itu harus diikuti sama kata kerja bentuk pertama. Itu disebut infinitif ya. To climb Mount Agung. Jadi setelah kata to itu nggak boleh pakai kata kerja ing ya. Jadi Oh, selalu kata kerja bentuk pertama ya verb one. berarti cuma climb aja, Miss ya. Ya, to ya. Jadi kalau dibaca itu jadinya seperti ini. Tomorrow Rina is going to climb Mount Agung. Oh, Ya. climb on. Today, oh sebentar. Ya benar-benar. Rina is going to. Kemudian ini, today Rina is going. Ya, to buy-nya udah benar. Setelah kata to pakai bentuk kata kerja pertama. To buy food ya and equipment for climbing. Ya, ini udah benar. She is going, ini udah benar nih pakai to be ya. She is going to, sebelum kata kerja bentuk ing. She is going to mana nih? Go, Dia akan pergi ke going. dengan teman-temannya. Kalimatnya nggak jelas. Oh iya, going, Kurang ya. She is going uh, to where? Dia mau kemana? going.
To supermarket, Miss. Oh, she is going to supermarket with his With friends my, ya. yeah. They are going. Ini udah benar ya. Jadi setelah subjek to be, terus verb ing-nya going to the supermarket. Oh, ada lagi di bawahnya. Iya, ini salah atasnya berarti. Oh, gitu. Iya. Tomorrow they are going to at. Ini gimana nih? Tomorrow they are going to titik-titik at ya harusnya. Nggak bisa nih kalau tomorrow they are going to at. Jadi harus tahu dulu dia besok mau pergi kemana, baru jam berapa. Ya baru setelah dia mau pergi kemana ditambahkan jam berapa. Oh ya, Miss. Jadi kalau kalimatnya udah benar belum bahasa Indonesia? Besok Rina akan pergi mendaki Gunung Agung. Hari ini Rina akan pergi membeli makanan dan peralatan untuk mendaki. Dia pergi dengan teman-temannya. Dia mengendarai sepeda motor dengan teman-temannya. Mereka akan pergi ke pasar swalayan. Oh ya, ada yang ketinggalan. Ya, terus besok mereka akan pergi pukul 3 pagi dengan bis ya. Ya. Oke, thank you Kak Novia for Terima doing kasih. the homework. Good job. Oke, selanjutnya Kak Malika. Kak Malika boleh dibaca Kak Malika? Ini, Miss. Ini Malika lanjut yang dari PR semalam. Kemarin apa kan, Miss? Ini tentang apa kemarin Kak Malika? Buat 4, apa ya? 4 paragraf. Oke. Ya boleh. Okay. I woke up at 6:30 every morning, even though it's weekend. And I Oke. prayed about at 5 in the morning. And I brushed my teeth and washed my face to get ready to go to the school. Then I ride my motorcycle to the school at 7 in the morning or 7 a.m. And for your information, the school starts at 7:30 in the morning or a.m. And it takes me 10 minutes to go there. There is no traffic. We eat breakfast at 9:45 a.m. or at quarter to the 10. After that, we continue the study and go back home at 10 to 2. Then Oke, I aku eat baca. lunch. Ya, lanjut. And I eat lunch at 20 past 2. Then take a nap at 5 to 4 p.m. After I woke up at Ini yang terakhir. 25 to 6 Oke. p.m. And I immediately take a shower. Then I pray to God for the 4th time. And I'm doing my homework after I eat dinner. Then I do my skincare routine at 11 p.m. And for the last hour of the day, I end my activity on midnight. Ini yang terakhir, yang pertama itu abis it's weekend itu tulisannya apa ya Kak? Miss. And Yeah, I pray to God at 5. I brush my teeth and wash my face to get ready to go to the school. Then I ride my motorcycle to the school at 7. FYI, the school starts at 7:30 and it takes me 10 minutes to go there if there is no traffic. We eat breakfast at 9. Okay. After that, we continue to study and go back home at... Ini jamnya AM apa PM? Harusnya PM. jelas ya Kak, 1.50 ya. Kalau dalam bahasa Inggris kan menggunakan AM sama PM.
Harus jelas Oke. ya. Ini. Itu kayaknya ada bekas stiker ya. Tipex. Oh, Tipex. Oke. Iya. I eat lunch at, okay. Yeah. Then take a nap. After that ya. After that I woke up at, terus titik ya. After that, I woke up. then I immediately take a shower. Oke, oh then-nya di sini. Then I pray to God for the 4th time. I'm doing my homework after I eat dinner. Then I do my skincare routine at 11 p.m. and for the last hour of the day, I end my activity. Okay. I end. Okay. Okay. Yes. Excellent ya. Thank you. Oke, untuk materi kali ini aku udah share ya tentang reported speech. Oke, ya. Jadi ini materi di request oleh Kak Malika sebelumnya ya di pertemuan sebelum ini. Ya. Jadi ini reported speech sebenarnya ini sedikit complicated ya. Oke, kita pelajari aja ya. Jadi reported speech ini ya dalam bahasa Indonesia itu artinya kalimat langsung ya. Kalimat langsung dan tidak langsung. Ini ketinggalan dan-nya. Dan tidak langsung dalam bahasa Inggris. Ya, kalimat di atas itu termasuk indirect speech ya alias reported speech. Ya. Nah, kira-kira direct speech-nya ini seperti apa ya? Jadi contohnya seperti ini. Jadi ketika misalnya ada conversation gitu ya, percakapan antara Dedi dan Susi. Dedi mengatakan, I played bowling with Nana yesterday. Lanjut kemudian Susi ini menjawab ya, wow, that's cool ya. And then the next day, keesokan harinya, Aska bertanya nih, what did Daddy say? Susi, ya. Kemudian Susi berkata, Daddy said that he had played bowling with Nana the day before. Kata Aska, kemudian respon jawaban dari Susi, oh nice info ya. Jadi kalian mungkin pernah dengar ya jenis kalimat langsung dan tidak langsung atau dalam bahasa Inggris disebut direct indirect speech ya. Jadi contohnya seperti percakapan di atas. Nah, dalam percakapan sehari-hari kamu pasti udah familiar ya dengan materi bahasa Inggris seperti ini. Jadi ketika ada orang bercerita tentang apapun itu, nggak jarang ya kita ceritakan kembali pada orang lain, ya nggak? Ya kan? Jadi kedua jenis kalimat yang tadi itu udah sering ya menjadi membuat kita bercerita kepada orang lain ya dan sering untuk mengungkapkan kesaksian dan pernyataan ya dari berbagai pihak yang terlibat. Nah, kita kemudian masuk nih ya ke pengertian atau definisi dari direct speech itu sendiri. Jadi direct speech itu adalah kalimat langsung ya atau sebuah kalimat yang langsung disampaikan oleh pembicara tanpa ada perubahan sama sekali alias apa adanya. Ya, jadi pengertian kalimat tidak langsung dalam bahasa Inggris yaitu direct speech ya is a report of the exact words used by a speaker or writer. Ya, contrast with indirect speech also called direct discourse. Jadi berbeda ya dengan indirect. Jadi kalau indirect itu adalah kalimat yang disampaikan oleh seseorang untuk menceritakan kembali perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi misalnya nih, kamu cerita pada si A, lalu si A ini mengulang lagi cerita kita kepada si B. Mengulang lagi perkataan kita kepada si B. Jadi FYI, isi kalimat yang disampaikan itu tidak harus sama dengan yang dikatakan oleh penutur asli. Namun, makna yang terkandung itu akan tetap sama. Ya, jadi
Apakah indirect speech sama dengan reported speech? Exactly ya. Indirect speech biasanya dikenal juga sebagai reported speech. Jadi reported speech itu apa ya? Reported itu kan artinya dilaporkan. Jadi reported speech ini adalah kalimat untuk melaporkan kembali sesuatu yang dikatakan seseorang kepada orang lain, ya, atau yang disebut juga sebagai kalimat tidak langsung. Nah, ini bisa dilihat ya di sini untuk antara direct speech dan versus indirect speech. Apa nih perbedaan antara kalimat langsung dan kalimat tidak langsung? Ya, yang pertama, perubahan bentuk kata, bentuk waktu, dan kata kerja ya atau tenses. Nah, kalau misalnya kamu udah hafal semua tenses dalam bahasa Inggris, tentu akan menjadi lebih mudah nih untuk mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Ya. Namun perubahan tenses dalam indirect speech itu tidak akan berlaku jika kalimat pengiring atau reporting verb yaitu adalah he says, she tells, dan lain-lain, dan juga kalimat yang berada dalam kutipan pada direct speech bentuknya adalah simple present tense ya. Kita lihat tabel perubahan di bawah ini ya. Jadi ini kalau misalnya present menggunakan simple present. Kemudian past-nya berubah seperti ini, simple past, perfect-nya past perfect ya. Bisa dilihat di sini dan ini present modal yang digunakan ya. Can, ini present modalnya adalah can, will, shall, may, must, has atau have to disesuaikan dengan subjeknya atau bisa menggunakan past modal could, would, should, might, dan had to. Ya, ini juga ada rumus ke-16 tensesnya. Jadi kalau misalnya present simple itu menggunakan verb apa? Verb 1 ya, kemudian verbnya dirubah menjadi s atau es. Ya, ini juga kalau present continuous ya kamu bisa lihat di sini. Untuk perubahan tenses ya rumus-rumusnya menggunakan apa aja. Nah, jadi perubahan tensesnya itu mengikuti alur ya. Misalnya kalau direct speech-nya mengandung present modal, maka kata kerjanya akan berubah jadi bentuk past modal. Kalau kamu bertanya, reported speech ini menggunakan verb berapa? Maka jawabannya adalah berbeda-beda tergantung tenses apa yang digunakan dalam direct speech-nya. Ya. Jika dalam kalimat langsungnya full menggunakan simple present tense dengan verb one, jadi dalam reported speech-nya juga pakai verb one. Begitu pula dengan yang lainnya. Oke. Ya, ini adalah contohnya. Sebentar nih. Agak lari dia. Sebentar ya, kita naikin dulu. Oke. Ini contohnya ya. Kalau direct speech-nya, she said, I take English class twice a week, maka indirect speech-nya akan berubah menjadi she said that she took English class twice a week. Jadi yang ada tanda apa? Kutip duanya itu berubah menjadi that. Ya, kemudian I-nya juga berubah menjadi she. Ya, take-nya dari verb one itu ya karena simple present tense ya. Itu juga berubah ya jadi took. Verb to. English class twice a week. Jadi ada kalimat pengiring nih ya, berbentuk past tense ya. Lalu kalimat pengiring yang ini she said ya, di sini juga ada she said ya. Lalu kalimat kutipan berbentuk present tense karena menggunakan verb one. Jadi take ini berubah menjadi took yang merupakan bentuk past tense ya, verb 2. Kemudian ada contoh berikutnya. He says I am fat. Kemudian di sini berubah menjadi he says that he is fat. Jadi di sini I am ini adalah he kan ya. Kemudian tanda kutip duanya berubah menjadi that. Jadi ada kalimat pengiring berbentuk present tense yaitu he says. Kenapa? Ya karena kan kita tahu ya kalau bentuk present tense itu biasanya ada tambahan setelah kata kerjanya menggunakan s atau es.
Ya, lalu kalimat kutipan yang juga bentuknya present tense. Nah, kalimat yang ada tanda kutipnya itu kan present tense juga ya, karena menggunakan to be. Am. Ya, I am itu kan salah satu bentuk present tense. Nah, dalam indirect speech ini tidak ada perubahan tenses, baik dalam kalimat pengiring ataupun dalam kalimat yang dilaporkan. Jadi, he says that he is fat. Kemudian untuk contoh yang ketiga, he said we are playing basketball. Ini termasuk present continuous tense karena ada to be, ya setelah subjek ada to be dan verb ing. Ya, kemudian dalam indirect speech ini berubah menjadi he said that they were playing basketball. Ini berubah menjadi past continuous tense. Bisa dilihat nih ya. Tadi di sini past continuous tense itu menggunakan apa? Ini past ya, continuous, was, were. Di sini ya. Past continuous tense. Ya, di sini menggunakan were. He said that they were playing basketball. Ya, kemudian ini untuk pergantian perubahan waktu dan tempat ya, atau yang disebut dengan adverb. Nah, jadi ketika kamu mengubah kalimat langsung yang mengandung adverb of time serta adverb of place menjadi reported speech, maka perlu ada pergantian ya, pergantian waktu dan tempat. Contohnya, kalau di kalimat langsung ada keterangan today, maka di reported speech-nya harus berubah menjadi that day. Nah, detailnya bisa kita lihat di gambar berikut ini ya. Ini untuk perubahan adverb of time. Dari direct ke indirect. Nah, kalau direct speech-nya now, maka indirect speech-nya then. Kalau direct speech-nya today, maka indirect speech-nya berubah menjadi that day. Yesterday, the day before, atau the previous day. Last night, the night before. Last week, the week before. A week ago, a week before. A month ago, a month before. Tomorrow, the following day, or the next day. Next week, the following week. Next month, the following month. Next year, the following year. Kemudian untuk pergantian adverb of place, ya, ini juga ada pergantian adverb of place dari direct ke indirect. Kalau direct formnya here, maka indirect formnya berubah menjadi there. This berubah menjadi that. These berubah menjadi those. Ya. Nah, untuk kalimat perintah itu biasanya berisi tentang permohonan, saran, pesan, dan juga permintaan. Kalau dalam kalimat langsung, kamu bisa mengucapkan kalimat perintah tanpa harus menambahkan kata lain. Ya, beda halnya dengan indirect speech yang harus menambahkan tujuan dari isi kalimat itu sendiri. Misalnya ya, contoh untuk kalimat directnya, Rani said to me, bring your iPad please. Maka berubah kalimat dalam indirectnya akan berubah menjadi Rani requested me to bring my book. Ya, jadi di sini ada kata requested ya karena tipe kalimatnya adalah permintaan. Ya. Bagian ini akan kita bahas lanjut di bawah ya. Nah, kemudian yang keempat, perubahan pronouns ya atau kata ganti. Ya, ketika kamu mengubah direct speech menjadi reported speech, maka akan ada pergantian pronoun ya atau kata ganti orang. Ya, hal ini disebabkan dengan perubahan sudut pandang. Jadi bisa lihat contoh tabel di bawah ini ya. Kalau direct speech-nya, dalam direct speech-nya itu menggunakan subjek I, me, my, myself, atau mine, maka indirect speech-nya ini menyesuaikan subjek pada kalimat pengiring. Ya, jika direct speech-nya subjek dalam direct speech-nya menggunakan you ini you bentuk tunggal ya. Kemudian you bentuk plural atau kalian, your, yourself, yourselves, ya ada bentuk yourself ini dan yourselves.
yours. Maka dalam indirect speech itu akan berubah menyesuaikan objek kalimat pengiring. Ya, kalau dalam direct speech tuh ada others pronoun, maka indirect speech akan menyesuaikan dengan konteks kalimatnya. Jadi kalimat pengiring ya atau reporting verb adalah bagian yang tidak bertanda kutip dalam direct speech. Misalnya, he said, my mom said, my brother asked, she told, dan lain-lain ya. Extra. Kemudian kita lihat masuk ke ciri-ciri kalimat langsung atau ciri-ciri direct speech. Ya, untuk membedakan antara kalimat langsung dan tidak langsung. Ada nih ciri-cirinya. Kita simak langsung ya. Yang pertama, ciri-ciri yang paling utama dari kalimat langsung adalah disertai dengan tanda baca double quotation marks ya, atau tanda kutip 2, bukan petik 1 ya. Jadi quotation marks ini diletakkan pada awal dan akhir kalimat ya. Yang kedua, huruf dari kata pertama pada direct speech harus kapital, huruf besar ya. Yang ketiga, kalimat kalimat pengiring dan direct speech ini ditandai dengan adanya koma. Ya, jadi contohnya seperti ini. My husband told me, open the window please. Jadi pada contoh kalimat di atas, yang dimaksud kalimat pengiring adalah my husband told me. Jadi kalau kalimat pengiring itu bisa disebut juga sebagai reporting verb atau reporting sentence ya, yang melaporkan. Nah, yang reporting verb ini bisa juga kamu tuliskan ya di bagian akhir. Contohnya, open the window please, he said ya. Nah, kemudian yang keempat, kalimat langsung yang berbentuk dialog. Ya, jadi ini bisa menggunakan tanda baca kolon ya atau titik 2 di depan kalimat langsungnya. Kamu bisa tengok lagi ya, contohnya pada paragraf pembuka di bagian atas. Nah, dalam kalimat langsung, intonasi membacanya itu lebih ditekankan seakan-akan sedang berbicara secara real. Ya. Yang keenam, variasi pola susunan antara kalimat kutipan dan kalimat pengiring pada kalimat langsung bisa seperti ini. Ya, contoh kalimat pengiring dan kalimat kutipan. Contoh kalimatnya adalah, Rara says, I don't leave him again. Ya. Contoh yang kedua berikutnya, I think I will go to Istanbul in December, she said. Contoh ketiga, I will leave the country, I said. I have to continue my study in Turkey. Ya. Kemudian yang ketujuh, pada direct speech, tanda baca seperti full stop, koma, exclamation mark, dan question mark itu dimasukkan ke dalam kutipan. Ya. Full stop itu titik, koma itu koma, exclamation mark ya tanda seru, dan question mark itu tanda tanya. Nah, kemudian ini adalah ciri-ciri kalimat tidak langsung ya. Berikut ini adalah ciri-ciri reported speech. Yang pertama, antara reporting verb, kalimat atau kalimat melaporkan atau kalimat pengiring, dan reporting words, kalimat yang dilaporkan, ini dihubungkan dengan conjunction atau tanda hubung dalam bahasa Inggris ya. Salah satu yang paling populer adalah that. Tetapi konjungsi ini bersifat opsional ya. Jadi kalau opsional itu boleh digunakan atau boleh tidak. Yang kedua, tidak menggunakan double quotation marks alias tanda kutip seperti pada direct speech. Ya, maka dari itu membacanya harus dengan intonasi mendatar. Yang ketiga, pada reported speech ini biasanya seseorang akan membagi poin inti dari apa yang disampaikan orang lain tanpa memberitahu apa yang orang lain sampaikan dengan lengkap. Misalnya, Dimas bercerita pada Santi
bahwa dia baru berhenti bekerja dengan alasan terjadi layoff dari kantor. Lalu Dimas juga meminta saran kepada Santi tentang langkah apa yang harus dia ambil. Ya. Kemudian Santi menceritakan kembali pada Susan bahwa Dimas mengalami layoff tanpa menceritakan hal lain dengan rinci. Ya, contohnya seperti itu. Nah, untuk contoh direct speech ya, contoh kalimat langsung seperti ini. She said, I will come to Fanny's birthday party. Dia berkata, saya akan datang ke pesta ulang tahun Fanny. Ya. He asked me, what are you doing? Dia bertanya kepada saya, kamu sedang apa? Don't give up. Everyone has a different way of success. Tiara said, jangan menyerah. Setiap orang punya jalan kesuksesan masing-masing. Kata Tiara. My father said to my sister, open the door please. Ayahku berkata pada adikku, tolong buka pintunya. Kemudian ini adalah contoh indirect atau reported speech. Contoh kalimat tidak langsung ya dalam bahasa Inggris. Yang pertama, Meisha asked Sabrina to help her. Meisha meminta Sabrina untuk membantu dia. Lala said that she would go to Jakarta in the following week. Lala mengatakan kalau dia akan pergi ke Jakarta pekan depan. My father advised me not to be lazy. Ayah menasihatiku agar tidak malas. Tari ordered me to bring her wallet. Tari memerintahkanku untuk mengambil dompetnya. Ya. Nah, kemudian gimana sih caranya kita mengubah kalimat direct speech ke indirect speech? Ya. Jadi yang pertama ya indirect statements atau reported statement. Jadi yang pertama ya reported statement ini adalah pernyataan pribadi yang diungkapkan oleh orang lain ya. Contohnya dalam bahasa Indonesia direct statements ini dapat berbunyi saya suka es krim. Maka reported statement-nya dalam bahasa Indonesia menjadi dia mengatakan bahwa dia suka es krim. Ya. Nah, seperti yang sudah di-mention di atas ya, dalam bahasa Inggris, kita perlu menggunakan reporting verb untuk menyampaikan pernyataan orang lain. Contohnya, say atau tell, ya. Nah, jadi kamu perlu ketahui juga ya, dalam bahasa Inggris itu terdapat 16 tenses. Artinya ada kemungkinan ya, seseorang mengatakan kalimat langsung dalam bentuk 16 bentuk kalimat ya. Nah, artinya setiap bentuk kalimat tersebut jika diubah menjadi indirect speech, maka formulanya juga akan berbeda-beda. Tapi ini nggak berlaku ya untuk simple present tense. Kita bisa lihat contohnya berikut ini. Ya, untuk reporting verb is in the present tense, maka direct statement-nya berubah menjadi reported statement. Contohnya adalah Randy says to Reza, I like strawberry cake, strawberry cheesecake. Randy says to Reza that he likes strawberry cheesecake. Ya. Jadi kalau direct statement-nya I like strawberry cheesecake, maka dalam reported statement-nya akan berubah menjadi Randy says to Reza that he likes strawberry cheesecake. Jadi yang perlu kamu perhatikan perubahannya adalah I yang berubah menjadi he. Ya, kenapa berubah? Soalnya pada direct statement, subjek dalam kalimat langsungnya adalah I, alias si Randy, yang berbicara langsung pada Reza. Nah, kalau di reported statement, keadaannya itu seperti kamu menceritakan pada orang lain. Kayak gini ya, kira-kira. Si Randy itu ngomong ke si Reza, katanya dia, Randy ya, itu suka cheesecake. Seperti itu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kata kerja like ya yang berubah menjadi likes karena likes ini
merujuk pada subjek Reza yang merupakan kata ganti orang ketiga tunggal. Ya, maka pronounnya itu adalah apa? Ya kan? Jadi kalau pronounnya kan termasuk he. Jadi kalau dalam simple present tense ditambahkan s kata kerjanya dari like menjadi likes. Ya. Jadi intinya jika direct statement-nya berbentuk simple present tense, maka tidak ada pergantian jenis tenses ya dalam indirect speech. Jadi dua kalimat di atas bentuknya tetap simple present tense. Nah, di bawah ini adalah contoh kalimat yang mengalami pergantian tenses. Ya. Jadi jika direct statement-nya seperti ini ya. Ini contoh reporting verb is in the future tense. I said, I will leave Jakarta soon. Maka reported statement-nya akan berubah menjadi I said I would leave Jakarta soon. Ya. Jadi tanda petik komanya itu tanda petik 2 komanya itu berubah menjadi that ya, atau bisa juga tidak pakai tidak apa-apa. Jadi will-nya berubah menjadi would ya. Nah, kemudian ada dua hal yang bisa kita pelajari ya dari contoh di atas. Jadi ketika kamu melaporkan pembicaraan diri sendiri, maka untuk subjek atau pronoun itu tidak akan berubah. Di sana subjek I tetap menjadi I. Ya. Kemudian will yang merupakan present modal berubah menjadi would, yaitu bentuk past modal. Kemudian yang ketiga, ini ada contoh reported statement dengan bentuk perubahan modals ya. Jadi bisa dilihat ya di sini kalau will ini, kalau dalam direct statement-nya I will see you soon, maka dalam reported statement dia akan berubah nih seperti ini. She said that she would see me soon. Ya. She would, jadi akan merubah menjadi would dalam reported statement. Kalau dalam direct statement menggunakan would, I would love to, but I can't. Maka dalam reported statement juga akan berubah ya. Tidak akan berubah. Sorry. She said that she would love to, but she can't. Jadi cuma ada menambahkan subjek ya. Kemudian ada that. Nah yang can ini, ya I can speak Korean perfectly. She said that she could speak Korean perfectly. Can ini ada perubahan ya dari can menjadi could. Dari could ya tetap menjadi could. I could sing when I was only 3 years old. She said that she could sing when she was only 3 years old. Kemudian shall. I shall come again. She said that she would come again. Should. I should go home. She said that she would go home. Might. I might be available for tonight. She said that she might be available for tonight. Must. I must work on the weekend. She said that she must work on the weekend. Kemudian untuk yang kedua, indirect question. Ya. Jadi sekarang nih yang menyimak ya, cara mengubah direct question menjadi reported question. Jadi secara sederhana, direct question ini adalah pertanyaan yang kamu terima yang kemudian disampaikan kepada orang lain. Ya. Tapi yang harus diingat bahwa ketika direct speech-nya berupa kalimat tanya, maka dalam kalimat tidak langsung akan berubah menjadi pernyataan. Contohnya adalah dalam bahasa Indonesia, direct question ini dapat berbunyi seperti ini ya. Kamu lahir di mana? Maka reported question-nya juga akan berbunyi, dia menanyakan tempat kelahiran saya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sih mudah dipahami ya, tapi kalau gimana nih merubahnya dalam bahasa Inggris ya. Jadi ini berikut ini bisa dilihat contohnya ya. Pertanyaan yang diawali dengan WH question, what, who, when, why, where, dan how, maka direct questionnya seperti ini. Where is the Menara BCA building? Itu direct question.
Maka berubah dalam reported question-nya seperti ini. She asked me where the Menara BCA building was. Ya. Nah, analisisnya bisa sebagai berikut ya. Jadi pertanyaan itu berubah menjadi pernyataan ketika diposisikan sebagai reported question. Meskipun sudah dirubah menjadi reported statement, kata tanya tetap dimasukkan pada contoh dimasukkan ya. Jadi pada contoh di atas, kata tanya yang dipakai adalah where. Ya. Kemudian untuk poin yang ketiga, karena kamu ingin menceritakan kembali pertanyaan yang sudah diterima sebelumnya, kalimat pertama dari reported question adalah she atau he asked ya. He asked me. Lalu rubah pertanyaan menjadi pernyataan, yaitu kalimat where is the building menjadi where the building was. Ya. Kemudian yang berikutnya, how to report a yes or no question. Jadi di sini bisa menggunakan if atau whether. Ya, contoh dalam direct question-nya, kalimat direct question-nya, do you like strawberry cheesecake? Ya, nah, dalam reported question-nya akan berubah menjadi she asked me if I like strawberry cheesecake. Ya, analisanya seperti ini. Kunci dari mengubah yes or no direct question menjadi reported question adalah dengan menambahkan kata if. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah dalam hal ini kata if merefleksikan bagaimana pertanyaan yang diberikan memungkinkan munculnya jawaban menyukai atau tidak menyukai. Ya, poin yang ketiga, susunan pada kalimat tidak langsung berubah menjadi kalimat pernyataan. Ya. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan saat akan mengubah direct speech question menjadi bentuk indirect speech question. Yang pertama, susunan anak kalimat tidak langsung harus selalu berbentuk pernyataan atau statement. Jadi polanya adalah if untuk yes no question itu menggunakan if atau whether ya, apakah, subjek, kemudian predikat. Kalau WH question maka WH-nya duluan baru subjek dan predikat. Ya. Kemudian untuk poin berikutnya, sama dengan aturan bentuk statement, yaitu jika kalimat pengiring dan juga kalimat kutipannya berbentuk simple present, maka tidak ada pergantian tenses. Kalau kalimat pengiring dan juga kalimat kutipannya berbentuk past, maka ada perubahan tenses. Ya. Kalau kalimat kutipannya sudah menggunakan would, should, might, ought to, used to, dan had better, maka dalam indirect speech-nya tidak ada perubahan tenses. Ya, kemudian ini bisa dilihat ya contoh reported question-nya. Jika direct question-nya kalimatnya seperti ini, where is the school? Maka dalam reported statement-nya, she asked me where the school was. Ya, kalau direct question-nya, what are you reading? Maka dalam reported statement-nya, she asked me that what I was reading. Are you working here? She asked me if I was working here. Do you miss me? She asked me if I miss him. Have you ever been to New York? She asked me if I had ever been to New York. Kemudian yang ketiga, reported speech imperatif atau request ya. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah perintah atau pertanyaan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila reported words atau kata-kata yang dilaporkan atau kalimat kutipan bentuknya adalah perintah atau permintaan, maka kalimat pengiring atau reporting verb kata kerja yang melaporkan seperti tell, say itu harus dirubah ya pada indirect speech. Jadi command ya atau perintah, misalnya ordered, commanded yang berarti menyuruh atau memerintahkan, precept ya artinya petunjuk, bimbingan,
didikan. Misalnya advised yang berarti menasehati. Prohibition atau larangan. Misalnya forbid, ya ini forbid itu bentuk kedua ya, kata kerja bentuk kedua yang berarti melarang. Request, permohonan, misalnya ask, ya requested yang berarti meminta atau memohon. Kemudian ada entreaty, permohonan yang sangat mendesak. Misalnya beg, ya, yang berarti meminta atau memohon dengan sangat. Nah, kemudian yang kedua yang menggunakan kata kerja verb ya dan bentuk to infinitive pada kalimat tidak langsung ya. Dan yang ketiga, pada bentuk larangan kamu juga bisa menggunakan not ditambahkan to infinitive ya saat menuliskan indirect speech. Jadi apabila kalimat langsungnya berupa present tense, maka kalimat tidak langsungnya menjadi past tense ya. Itu kalau untuk bentuk larangan ya. Nah, yang kemudian nomor 4, kata ganti berubah dalam diri orang pertama atau first person dan orang kedua, second person menjadi orang ketiga, third person. Contohnya adalah I ini berubah menjadi he or she. We maka berubah menjadi they. You berubah menjadi me, he, she, atau they. Ya, kita bisa lihat contoh berikut ini ya. Dalam yang reported speech in common, direct imperative, finish your homework. Maka reported imperatifnya berubah menjadi he commanded his sister to finish homework. Ya. Kemudian reported speech in precept. Ya, direct imperative, you must finish the thesis as soon as possible. Dalam reported imperative, Laras advises me to finish the thesis as soon as possible. Yang C, reported speech in request. Direct imperative, come to my birthday party please. Reported imperative, Alfie requested Intan to come to his birthday party. Yang keempat ya, reported speech in entreaty. Direct imperative, pardon me ma'am. Reported imperative, he begged his lecturers to pardon him. Yang kelima, reported speech in prohibition. Larangan. Direct imperative, don't open the door. Reported imperative, my father forbade my mom to open the door. Larangan ya. Kemudian yang reported speech in prohibition using not plus to infinitive. Direct imperative, don't talk until I give you permission. Reported imperative, he told me not to talk until he gave me permission. Jadi seperti ini ya, kurang lebih untuk reported speech. Sampai saat ini kira-kira ada pertanyaan dari Kamalika atau Kanovi sebelum kita lanjut ke exercise? Malika nanti lihat di exercise aja nih. Kamalika suaranya kecil banget. Ini lagi sakit soal. Maksudnya ikut ini exercise dulu, mana tahu ada pertanyaan dari sana nanti. Gimana? Nanti tanyanya di pas exercise aja. Sekalian. Oke, Ya. dari Kanovi ada Kanovi? Belum, Miss. Oke. Kita langsung aja ya. Kalau memang belum ada pertanyaan, kita masuk ke exercise. Ini ya. Aku tanya untuk Kamalika dulu. Ya. Ini aku kasih... Ini adalah contoh direct speech ya.
Aku akan kasih dalam bahasa Indonesia, nanti Kak Malika berubah dalam bahasa Inggris ya. Mhm. Dia berkata, saya akan datang ke pesta ulang tahun Fanny. Ini ke direct speech-nya dulu, Miss. Ya, itu contoh direct speech. He said, I will come to Fanny's birthday. Ya, she said, I will come to Fanny's birthday party. Okay. Selanjutnya, Kak Novi, ya, ini masih contoh direct speech ya. Dia bertanya kepada saya, kamu sedang apa? Dia Bertanya kepada saya, kamu sedang apa? kamu sedang apa? Uh, she asked Mm-mm. she asked to me, Mm-mm. what are you doing? She asked me. Jadi to me, to-nya dihilangkan ya, langsung aja. Oh, He she asked me, what are you doing? apa Miss? Jadi to-nya aja yang dihilangkan. Oh, itunya Yang aja lainnya dilang. sama. Oh, Mm-mm. oke. He asked me, what are you doing? Selanjutnya Kak asked- Malika, ya, masih direct speech ya. Jangan menyerah. Setiap orang punya jalan kesuksesan masing-masing, kata Tiara. Setiap orang punya apa, Miss? Jangan menyerah. Setiap orang punya jalan kesuksesan masing-masing. Kata Tiara ya, Miss? Ya, kata Tiara. Don't give up anyone or everyone with their Everyone. own success for everyone. Anyone itu lebih untuk kalimat negatif ya, atau kalimat tanya. Anyone. Okay. Everyone has their own successful way. Tiara said. Everyone has a different way of success. Success. Tiara said. Yes. Has a different way to succeed. Ya. Selanjutnya Kak Novi. Ayahku berkata pada adikku, tolong buka pintunya. Masih direct speech ya. Ayahku berkata Pada adikku, pada tolong adikku, buka pintunya. tolong buka pintunya. Ya. Tuh.
My father said, my father said, adikku pakai sister ya, Miss? Ya, My father said, sister, open the my door. sister, pada Ah. adikku. Kalau kepada To saya langsung ya, pakai langsung he Oh. asked me. Tapi kalau Kalau- kepada adikku pakai to my sister. to my, okay. My father said to my sister, open the door. Tolongnya apa? Please open the door. Ya, atau open the door please ya. Oh, My open. father said to my sister, open the door please. Oh, ya, Miss. My father. Selanjutnya Kamalika, kita masuk ke indirect speech ya. Kalimat tidak langsung. Meisha meminta Sabrina untuk membantu dia. Meisha asked Sabrina to help her. Meisha ask Sabrina to help her. Ya. Selanjutnya Kanovi, ya indirect speech atau reported speech ya, sama kalimat tidak langsung dalam bahasa Inggris. Lala mengatakan kalau dia akan pergi ke Jakarta pekan depan. Lala mengatakan Kalau dia akan Kalau pergi ke Jakarta pekan depan. akan pergi Ke ke Jakarta, Jakarta pekan depan. ya. Pekan depan. Following next. Lala said, Lala Betul. said, I That- going That, to. pakai that ya. Sorry. Kan indirect. Oh ya, sorry, Miss. Mm. That ini langsung ke gini berarti ya, Miss? Gimana? Habis that ini langsung ke kalimatnya ya? Iya. Jadi kan that itu merubah koma apa tanda petik 2 itu diganti jadi that. Lala said that I going to Jakarta the following week. Nah, ini kita pakai apa ya? Kalau dalam kalimat, coba tadi kamu buka materi lagi ya tadi, reported speech ya.
Kalau ini kan Lala said ya, dia mengatakan kalau dia akan pergi ke Jakarta pekan depan. Jadi Mm-mm. dia menggunakan past modal ya. Modal, kamu tahu modal, kamu yang di halaman berapa nih? Pas modal. Oh, Halaman 3 ya. ya. Reported speech itu kan ada di paling bawah itu box Oh, ya, ada present modal, ada past modal. Nah, di sini mm-mm. menggunakan past Oh, modal. Jadi kalau ber- dia akan itu kan berarti would. awalnya will kan, dari will Ya. berubah menjadi would ya. Kalau dalam indirect speech ya. Jadi Lala said that she, karena Lala ini kata gantinya apa, dia perempuan Oh kan? ya. Ya, jadi Lala said that she would go to Jakarta pekan depan. Pekan depan itu kan next week ya. Oh iya, Ya Miss. enggak? Next week. Next week itu kamu bisa lihat di keterangan waktu. Sebentar. Di keterangan adverb of time ya, keterangan waktu. Pekan depan. Next week. Next week. Maka berubah menjadi apa? Indirect speech-nya. Next week Mm-mm. itu the following weeks. Ya, the following week. Nggak pakai S ya. Jadi Ya. bisa diganti Lala said that she would go to Jakarta in the following week. Coba Kak Novi bisa di-repeat? Diulang. Lala said that she would go would going Ya benar. to Jakarta. Would go to Jakarta Would go to Jakarta the following week. in the following week. Oh, in the following week. Ya. Selanjutnya Kak Malika. Ayah menasehatiku agar tidak malas. Father told me to not be lazy. Gimana? Father told me to not be lazy. Father menasehati Told apa? tadi apa ya? Advise me. Ya, advised ya. Advise Me me menasehatiku agar tidak malas apa? to not be lazy. Ya, not to be lazy. Father Oh, advised me not to be lazy. Selanjutnya Kak advise me. Novi, ya. Ya, Ini Miss. reported speech atau indirect speech, ya. Order, perintah tadi. Order. Tari memerintahkanku untuk mengambil dompetnya. Memerintahkanku Untuk mengambil dompetnya. mengambil dompetnya. Iya. Mengambil. Dompetnya. Dompet.
Tari Hmm. request me to take his wallet. Tari memerintahkanku apa? Request Request, betul, Miss? order ya. Oh, Order, sorry. Oh, iya. Order. Hmm. Tari order me Untuk mengambil dompetnya. to take Hmm. his wallet. To bring. Oh iya, sorry, Miss. To bring wallet gitu, Miss. To bring her wallet. Untuk mengambil dompetnya. Ada ikatannya. Ya. Oh, diganti her. Ya. Karena kan tari. Ya. Pronounnya. Objek pronoun ya. Kata ganti objek. Coba incomplete sentence. Eh, Jadi diulang. Tari. order me to bring her wallet. Ya, ordernya pakai id ya. Ordered. Order. Selanjutnya Kak Malika. Ini adalah reported speech ya. Dia bilang bahwa dia suka es krim. He said that he likes ice cream. Ya, she said that she like ice cream. Selanjutnya Kak Novi, dia berkata bahwa dia tinggal di London. Reported speech. Dia berkata Bahwa dia tinggal di London. dia tinggal di London. Mm-mm. Bahwa si London. She said that she Mm-mm. lived in London. She said that she lived in London. lived in London. Ya. Selanjutnya Kak Malika. Direct speech. Ya. Saya pernah mengambil pelajaran bahasa Inggris sebelumnya. Saya pernah Mengambil pelajaran bahasa Inggris sebelumnya. kalau pernah kan? I have kan? I had. Oh, I have. Verbnya pakai verb 3 ya. I had took Ya, taken. English. Taken. Oh, taken. Untuk Ya. apa ini? Untuk bentuk kedua. Bentuk kedua. I had taken an English
lesson before. I had taken An English lesson before. English lessons before. Oh, ya. Selanjutnya Kanovi, Ya, Miss. reported speech ya. Dia berkata, dia pernah mengambil sebentar ini udah tadi ya. Oh, sorry, yang tadi itu direct speech ya, sekarang berubah menjadi reported speech. Kalau tadi kamu simak ya, Kamalika itu pakai I had taken. Ya. Sekarang jadi reported speech ya. Dia berkata bahwa dia pernah mengambil pelajaran bahasa Inggris sebelumnya. Dia berkata bahwa dia pernah mengambil pelajaran bahasa Inggris sebelumnya. Pelajaran bahasa Inggris sebelumnya. Dia berkata, she had taken pelajaran bahasa Inggris. Pelajaran bahasa Inggris. Read English before. She said that she had taken English lesson before. Lessons. Ya. A lesson Ya, before. betul ya. Betul. She said that she had taken English lessons before. Selanjutnya Kamalika. Reported question. Dia bertanya, di mana saya tinggal? Dia He asked me, where do I live? They ask. Oh, they. Enggak, tadi Kamalika pakai apa? He. He asked. Ya. He asked me where I live. Ya. Selanjutnya Kanovi, reported question ya. Ya, Dia Miss. bertanya padaku di mana Julie berada. Dia bertanya padaku di mana Julie berada. Julie berada. Dia she asked me where is Julie? Where Julie was. Where Kalau Julie? kalau kamu lihat lagi materinya, ya, kalau dalam reported question, ya, di mana di Julie berada kan berada itu pakai is. Is itu akan berubah menjadi was ya. Oh, sorry, Miss. Ya.
Itu Ya. ada di halaman berapa ya? Sebentar, aku bantu carikan ya. Ih, Ada tadi di sini. ya. Masih. Yang contohnya tadi ya. Yang ini. Ini kan termasuk yang question ya. Question. Oh, indirect question. Ketemu? Oh ya, ketemu, Miss. Ada halaman berapa? Halaman berapa ini ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Miss. 13. Ya, jadi berubah jadi was ya. Iya, was. Oke. Selanjutnya Kak Malika. Direct question ya. Apakah kamu menikmati liburanmu? Ini artinya dia pakai past tense ya. Past tense ya Kak Malika ya. Apakah kamu Apakah menikmati liburanmu? ini ubah ke indirect speech atau Apakah kamu, ini kan direct question. Jadi kamu langsung ya? ke direct question aja. Oh, oke. Rubah ke bahasa Inggris. Uh, do you enjoy your vacation? Diulang. Do you enjoy your vacation? Kalimat depannya apa? Depannya menggunakan apa? Pakai Kalau, hah? pakai he said and Aduh, nggak kedengeran Kak. Bisa diulang? pakai yang kata dia gitu. He said. Did. Oh, kata dia. Ini kan direct question ya Kak. Kalau misalnya kata dia, ya kayak si said atau siapa sih? Ini kan kata Hmm, depannya adalah apakah kamu menikmati iya. liburanmu? Dan Hmm. ini adalah direct question. Jadi kalau direct question itu tidak perlu pakai kata dia gitu ya, itu atau itu. Oh, Jadi kalau kalau misalnya yang kamu maksud pakai she asked atau apa itu akan hmm, termasuk reported question, tidak ya. langsung. She asked me. Nah, terus kalau misalnya tadi misalnya kayak Lala said itu kan ya, itu kan Hmm, indirect atau reported speech. Kalau direct speech atau direct question gimana? Sama aja kayak kamu mengartikan biasa. Misalnya kayak oke. aku tanya nih sama kamu, ya, di mana kamu tinggal? Direct questionnya apa? Dalam bahasa Inggris, di mana kamu tinggal? Oh, where do I live? Mm-mm. Present tense. Where do I live? Ya, where? Do I live? Ya, where do you live? Di Oh, mana kamu tinggal oh, kan? kalau misalnya tanya ya, Ya, ini masuknya where direct do question ya. Jadi kalau direct oh, question langsung aja ya. Kecuali kalau reported question kan, dia bertanya di mana saya tinggal. She asked me where I live. mm, Itu ya perubahannya. Udah nangkep belum? oke. Dah. Kak Novi gimana? Udah jelas belum? Untuk Sudah, yang Miss. question pertanyaan. Misalnya nih aku kasih contoh lagi. Misalnya Mm-mm. direct question untuk kalimat pertanyaan. Ya. Di mana Juli? Coba Kak Novi bisa nggak rubah ke dalam bahasa Inggris? Di mana Juli? Di mana Juli? Ya. Where Juli? Where Juli was? Ini direct question. Oh, Jadi nggak pakai was.
Pakai to be present, simple present tense. To be Oh. simple present tense apa untuk Julie? Julie, he, To be Julie. Julie itu kan kata Julie it, gantinya apa? She. she. She, maka he, she, it. To be-nya adalah is. Iya, Jadi kalau berarti di mana Julie? she, Where? where, where she is. To be-nya apa? She itu is. Ya, jadi where is? Where is, Siapa namanya? where is Julie? Ya, jadi gitu ya. Kalau question, itu direct question-nya, maka kalau ditanya di mana Julie, maka tinggal dirubah aja, where is Julie? Tapi kalau Where? reported question, dia bertanya padaku di mana Julie berada, maka di sini bisa pakai was. Coba, dia bertanya padaku di mana Julie berada. She asked me where Mhm. Julie was. Ya, seperti itu ya. Julie Selanjutnya, was. siapa nih ya? Kak Malika ya. Ini direct question ya. Apakah kamu, ini tadi udah ya. Sebentar. Reported question. Dia ingin tahu apakah aku menikmati liburan saya. Apakah aku menikmati liburanku? Dia ingin tahu apakah aku menikmati liburanku ya. Ya, He want to know if I enjoyed my vacation. my vacation. He wanted to Atau know. he He wanted wanted to know if I had enjoyed my holiday. Ya, berubah menjadi had ya. Terus kata ininya pakai verb to. enjoy. Selanjutnya, Kanovi. Ya, Miss. Direct question. Di mana kantor posnya? Di mana Kantor posnya. posnya? Where? Kantor. Where post office? Where is? Jangan lupa to be-nya. Oh. Kantor pos itu termasuk kata benda ya. Oh, ya. It. Kalau Jadi pakai is. pakai termasuk kata benda itu Ya, pakai it. it. Karena Berarti kan dia it. bukan, nggak bisa termasuk he, she, it. Ya, I, we, you, they, nggak bisa. Jadi kantor pos termasuk kata benda. Kata benda berarti where is post office? Where is the post office? Oh, the Coba post dirubah ya, jadi reported question gimana? Dia bertanya di mana kantor pos berada. office. Oh, she asked me where the she asked me where the post office was. Ya. Kata di mana ya? Dia bertanya. She asked me where the post office was. Ya. Selanjutnya Kak Malika. Ini direct question, direct request ya. Ini masuk ke request. Permintaan tolong. Ya. Tolong bantu saya. Direct request. Direct request. Please
help me. Ya, coba dirubah menjadi reported request. Dia meminta saya untuk membantunya. Request. She requested me to help her. She Requested me to help her. She Or asked begged me. me. She asked me to help her. Eh? She asked Oke. me Apa pakai us? mm, She to asked me help to. her. Atau him ya Ya. boleh. Oke. Selanjutnya Kak Novi. Ya, Miss. Direct request. Bisakah kamu membawakan bukuku malam ini? Bisakah kamu membawakan bukuku malam ini? Ya, Bisakah kamu perhatikan? Malam ini. Malam. Kalau malam ini itu night before ya, pakai itu ya, Miss? malam ini tonight. Oh, tonight. Mm. Could you bring my book tonight? Itu, Miss? Could you? Bacanya Oh, could could you. you. Oh, bacanya could you. Could you Could bring you. my book tonight? Ya Tonight. benar ya. Cuma cara bacanya aja yang kurang tepat. Oh ya, Miss. Ya, Could you. selanjutnya reported request-nya ya dirubah menjadi reported request. Dia memintaku untuk membawakan bukunya malam itu. Malam itu. Kalau yang tadi kan malam ini ya berubah Iya. menjadi malam itu. Coba Dia ada tadi di situ ya. Di materi ada ya adverb of time-nya. Tadinya tonight berubah menjadi apa? Tonight berubah jadi tonight berubah jadi apa ya? Ada? Tonight that night. Ya, betul ya. Oh, that night. Minta. Si request. Me to bring. She request me to bring my book that night. She request me to bring my book that night. to bring her book. Oh, her book. Membawakan bukunya, bukan bukuku ya. Ya, buku. Bukunya. Ya. Jadi bisa pakai apa tadi? Si memintaku apa? Si ask ya. Oh, Minta ask ya. She asked me to bring her book that night.
Selanjutnya Kamalika ya. The last one maybe. Direct request. Maukah kamu datang lebih awal besok? Would you come early tomorrow? Would you Come come? early. Ya. Atau bisa juga menggunakan seperti ini. Would you mind coming early tomorrow? Direct request. Coba dirubah menjadi reported request, Kak. Dia meminta saya untuk datang lebih awal keesokan harinya. She asked me to came early the He next asked day me to come atau came ya, Miss? She asked Come me to come early early the next the day. next day. Jadi yang dirubah itu hanya kata keterangan waktunya ya. Ya. Would you mind coming early tomorrow? Selanjutnya, boleh deh. Sedikit lagi ya, ini orders ya. Kita masuk ke orders. Direct order, Kanovi. Pergi tidur. Pergi tidur. Masuk ke direct order. Ya, jadi ini termasuk permintaan ya, order. Jadi selain permintaan, order ini merupakan perintah ya. Jadi bisa dirubah menjadi kalimat tidak langsung. Oh, berarti pakai Direct order, pergi tidur. pergi tidur. Hmm, ini gimana caranya, Miss? Go to bed. Go to Go to bedroom. bed. Go to bed Oh. aja. Bed itu kan artinya tidur maksudnya ya. Bed itu Oh, bukan tempat tidur, tapi maksudnya pergi tidur gitu ya. go to To bed. bed. Selanjutnya rubah menjadi reported order ya. Dia menyuruh anak itu pergi tidur. Dia menyuruh Anak itu pergi tidur. tidur. Berarti jadi Hmm. si menyuruh menyuruh si order Apa si bukan menyuruh apa menyuruh? menyuruh order TOLD, tuh, dari kata tell. dari kata tell. Mhm. Hmm.
Right. Menyuruhnya itu pakai apa, Miss? He told the child, Si pakai told. told ya, Told the child go to bed. to go to bed. Go to bed. Mm-mm. Oh, kenapa pakai it told tuh, Miss? Told itu artinya apa? Oh, Menyuruh atau memberitahu. oh, oh ya, Ya. Miss. Coba kamu masuk ke Google Translate, ya Mm-mm. tulis kata told, itu artinya apa bahasa Indonesia? Iya, Diberitahu. diberitahu. Ya, jadi kalau tell itu kan memberitahu, Mm-mm. memberitahu. Nah, told itu adalah bentuk masuk ke reported order, jadi menggunakan bentuk ketiga ya. Told dari tell. Reported order. Jadi pakai bentuk ketiga. Mm-mm. Told order. Oke, dari sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah. Hmm. Nggak ada. Oh, PR-nya membuat kalimat ini ya. Membuat paragraf, sorry. Paragraf. Menggunakan reported speech. reported speech. Mm-mm. Reported Miss Ini kalau besok jadi kayak gini les tuh ya? bisa jadi kayak novel tau Kak. Iya kan? Kalau Iya, kamu suka itu. Mm-mm. Gimana? besok hari libur kan Miss. Masih les nggak? Masih kan? Malam. Ya maksudnya nggak hari merah kan? Atau gimana? Oh enggak. Tetap. Oke. Aku kebetulan ujian nanti hari Jumat. Oh, hari Jumat. Terus gimana? Ya, ya belum. Oh, Tentang belum. katanya tentang news item sama reported speech. Oh, ada. News item? Aku News nggak item? pernah sih, nggak pernah sih dijelasin sama dia news item itu apa. Oh, sama guru belum pernah dijelasin tentang news item. Enggak, dia cuma ngasih nanti kita ujian news item sama reported speech ya katanya. Oh, news item. News item text ya. Jadi kalau dari yang Miss jelasin, kayaknya aku paham-paham aja sih. Jadi kalau simple Kecuali, present itu dia nggak perlu di ini sih. Nggak perlu mm-mm, dirubah ya, tapi yang penting keterangan waktunya ya, Kak. mm-mm. Mm-mm. Iya, Yang penting kita kalau harus hafal itu aja ya Miss. keterangan waktu Ah, sama perubahan ininya aja yang tadi misalnya pakai that ya, that terus apa tadi? Jadi koma atasnya itu dirubah. Sebenarnya that itu optional ya, boleh dipakai boleh enggak. Tapi umumnya memang dipakai ya. Oh ya beda if sama weather itu apa ya? Apa? Weather sama If sama apa? sama if. If. Oh, weather sama if. Kupikir weather cuaca. Sorry. Weather. Ya. Weather itu kalau if itu kan jika ya. Mm-mm. Weather. Weather. Dan jadi weather itu ya, kapan kita bisa menggunakan weather. Ya, jadi weather itu berfungsi sebagai correlative conjunction, correlative junction. Jadi sebagai contoh, I'm confused whether I should live in Tokyo or to live in Osaka. Ya.
Whether itu digunakan ketika seseorang itu bermaksud menunjukkan dua alternatif. Kalau if kan nggak kayak gitu ya. Jadi kalau menunjukkan kondisi ini tuh biasanya whether itu digunakan bersama dengan or. Contohnya tadi ya. Contoh penggunaan. Ini tuh termasuk ini ya. Penggunaan whether dan if itu ada tiga tipe. Ya. Tipe 0, tipe 1, tipe 2, sama tipe 3. Ada 4 tipe, sorry. Itu termasuk ya, whether dan if ya. Jadi kalau contoh if ya, I don't know if she will come or not. Aku nggak tahu nih, dia bakalan datang apa enggak. He will scream if he needs help. Dia akan berteriak jika dia membutuhkan bantuan. Itu if. Tapi kalau whether, if my uncle comes over, we usually go to the mall. Sorry, kalau whether, I don't know whether she will come or not. Ada kata or-nya. Jadi kalau ada whether itu menggunakan or. Mark cannot decide whether he should go or stay at home. Ada or-nya. Jadi ada dua kondisi ya. Dia harus memilih apa, menggunakan dua kondisi. Sementara kalau if itu nggak kayak gitu ya. Oke, ya. Untuk sesi kali ini sudah selesai. Ya, Ya, terima kasih, Miss. ya lanjut Kak Terima Novi. kasih ya. Kak Novi lanjut ya sesi berikutnya ya. Ya, Miss. Kak Novi. Oh. Ya, Kak Novi bukan Kak Malika ya. Kak Malika nanti kita ketemu lagi hari Jumat ya. Jumat ya? Kamis nih. Oh, Kamis ya. Oke, thank you so much. Have a good night. Thank you. Jangan lupa PR-nya ya. Oke, bye-bye. Bye-bye.